Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, kita akan mulai pada video kali ini, kita akan membahas pergerakan sektor finance ya. Mulai bergerak naik dan mendorong IHSG melanjutkan kenaikannya ya, untuk menguji harga tertinggi yang dicapai bulan ini ya. Sebelum kita akan masuk ke dalam pembahasan sahamnya ya, saya akan coba mengenalkan kepada teman-teman ya suatu platform aplikasi ya, yaitu Ajaib ya, dimana nanti teman-teman bisa berinvestasi dan trading saham ya, dan juga berinvestasi reksadana. Nah, Ajaib ini bisa di-download lewat Play Store Android atau iOS ya. Dan aplikasi Ajaib ini bisa di-browsing melalui website, yaitu ajaib.co.id. Nah, berikut ini adalah tampilan awal dari ajaib.co.id ya, seperti ini. Nah, Ajaib memiliki Ajaib memiliki biaya beli dan jual saham yang rendah ya. Nah, berikut adalah detail biaya tersebut ya. Nah, Ajaib pendaftarannya sudah 100% online, jadi cepat, simple, dan kita tidak perlu repot-repot datang ke kantor. Ajaib juga depositnya tanpa minimum ya. Jadi memudahkan kita untuk memulai berinvestasi ya. Nah, tidak seperti ada sekuritas lain yang ada menargetkan minimal investasi 10 juta ya. Nah, dengan hanya ya di Ajaib ini, dengan hanya berinvestasi 100.000, kita bisa mulai berinvestasi saham atau reksadana ya. Nah, Ajaib ya juga sudah memiliki izin resmi ya. Izin resmi baik untuk saham ataupun reksadana ya. Nah, dari tampilan awal tadi, bila kita ingin mendaftar lewat website ya, kita tinggal tadi pencet tombol daftar di sini. Nah, ini kita akan masuk ke dalam tampilan seperti ini dan kita tinggal mengisi email ya. Nomor handphone, password, dan jangan lupa untuk memasukkan kode referral ya. Nah, kode referral yang dimaksud yaitu seperti ini ya. Nah, kode referral ya. Nah, selain lewat website, kita juga bisa menggunakan Android ya. Nah, di Android ini kita bisa download melalui Play Store ya. Nah, sesudah kita menginstalnya, muncul akan tampilan seperti ini dan kita tinggal pencet tombol daftar ya. Tinggal mengisi sama ya, email, ponsel, password, dan jangan lupa memasukkan kode referral ya, supaya mendapatkan bonus-bonus yang menarik ya. Nah, bila kita sudah mengikuti instruksi yang sudah diberikan ya, dan selesai ya, kita bisa login ya, dan muncul tampilan awal seperti ini saham dan reksadana. Untuk pertama kita bisa cek ya di akun saya sebelah kiri ini ya, seperti ini. Nah, nanti bila kita sudah mengisi ya rekening ya, rekening dana nasabah ya, ini akan muncul berapa jumlahnya, kita bisa top up. Nah, kita juga bisa mendeposit awal melalui Bank Permata, Bank BCA, OVO, GoPay, atau Dana ya. Dan RDN biasanya menggunakan Bank Permata ya. Nah, berikutnya bila kita klik gambar kado ya, ini kita akan mendapatkan penjelasan yang lebih detail ya mengenai
program ya, bonus yang ada di aplikasi Ajaib ini ya. Nah, seperti ini bonusnya ya. Dan ini jangan lupa kode referral ya. Nah, berikut penjelasan berikutnya yaitu cara mendapatkan bonus investasi dari Ajaib. Bisa dibaca. Dan juga berikut adalah syarat dan ketentuan program bonus investasinya ya. Bisa dibaca lebih jelas ya berikut ini. Nah, berikutnya kita akan melihat ya feature lainnya ya. Nah, di sini beranda ya. Berikutnya adalah cari, kita bisa melihat indeks ya. Kita bisa melihat indeks IHSG dan subindeks lainnya. Dan juga di sini kita bisa melihat running trade ya. Transaksi yang sedang berlangsung dan juga indeks-indeks global di Eropa dan Amerika bisa kita lihat, dan juga harga-harga komoditas seperti minyak atau emas juga bisa dilihat di sini. Nah, berikutnya kita bisa melihat bagian saham ya. Nah, kita bisa melihat saham-saham yang lagi trending ya. Berikutnya dia bisa lihat saham berdasarkan kategorinya ya, yaitu top frekuensi, top volume, dan top gainer dan yang lain. Selain itu bisa mencari ya saham berdasarkan sektornya ya, konsumen, properti, dan yang lainnya ya. Nah, bila kita klik di kode saham, kita bisa melihat lebih detail ya keterangan mengenai saham tersebut ya. Nah, sebagai contoh, ini adalah BCA ya. Nah, kita di sini akan melihat gambar chartnya ya. Nah, untuk lebih detail lagi, kita klik kanan atas dan kita akan masuk ke dalam suatu chart yang BCA yang lebih detail ya. Di sini kita bisa menggambar garis ya, garis support ya, resisten, dan juga garis trendline-nya ya. Apakah masih uptrend atau downtrend ya. Dan juga kita bisa menambahkan indikator MACD atau stokastik ya. Oke, nah ini selain berikutnya kita bisa melihat order book di sini ya, yaitu antrian beli atau antrian jualnya. Nah, berikutnya ada key statistik, kemudian ada technical, dan juga ada statistik ya. Di sini kita bisa melihat berbagai informasi mengenai fundamental dari BCA untuk lebih meyakinkan kita juga ditampilkan secara informatif ya di aplikasi Ajaib ini ya. Dan juga bila kita benar tertarik dengan BCA, kita bisa mencet kanan atas yaitu bintang sehingga BBCA masuk ke dalam watchlist kita. Nah, sesudah masuk dalam watchlist, melalui aplikasi Ajaib akan mengirimkan alert ya, baik ketika ada berita terbaru dan juga pergerakan harga dari Ajaib juga akan diupdate ya. Nah, bila kita sudah yakin dan ingin membeli BCA, kita tinggal mencet tombol buy ya, beli di sini ya, dan akan berpindah ke tampilan seperti ini ya, di mana kita harus mengisi harga belinya ya, dengan melihat ask atau bid ya, dan juga mengisi jumlah berapa lot yang harus kita beli ya. Oke, feature lain ya, setelah saham kita akan melihat bagian reksadana. Nah, berikut ada berbagai macam kategori reksadana ya. Dari yang terpopuler, obligasi, campuran, atau saham bisa kita lihat. Dan bila kita klik di salah satu reksadana, kita akan bisa melihat reksadana lebih detail ya. Nah, contohnya yaitu, contoh di sini RHB Fixed Income ya. Di sini ada detail ya, lebih detail keterangan yang informatif mengenai reksadana tersebut ya. Dan bila kita yakin akan berinvestasi, tinggal klik investasi sekarang. Nah, bila kita sudah berhasil bertransaksi membeli saham atau reksadana, nanti akan bisa kita lihat di portofolio ya. Di sini di portofolio bisa kita lihat dan mengenai pergerakan harganya juga kita bisa melihatnya secara update ya. Nah, berikutnya di kolom transaksi kita juga bisa melihat transaksi beli atau jual baik saham atau reksadana bisa kita lihat dengan jelas di sini. Dan terakhir kita akan melihat berita ya, highlight
berita, dan kita akan juga melihat saham-saham yang berkorelasi dengan berita tersebut. Ada juga forum ya. Di forum kita akan bisa berinteraksi dengan rekan-rekan sesama trader di aplikasi Ajaib ya. Nah, terakhir kita akan melihat bisa belajar ya, baik mengenai belajar keuangan ya, baik saham atau reksadana atau juga perencanaan keuangan ya. Nah, berikut itu adalah review untuk Ajaib ya, aplikasi. Nah, bila teman-teman tertarik ya, bisa coba download ya dan daftar, dan jangan lupa masukkan kode referralnya ya untuk mendapatkan bonus-bonus yang menarik ya, seperti saham gratis, reksadana gratis, atau gratis biaya broker. Nah, selamat berinvestasi rekan-rekan. Oke, kita akan mulai langsung ya untuk membahas saham-saham finance pada video kali ini. Dan yang pertama kita akan lihat yaitu saham Bank Mandiri ya. Nah, BMRI pada hari ini ditutup naik 4% di 5.775 ya. Dan terlihat di sini Bank Mandiri menguji resistennya yang ada di 5.825 ya. Dan dapat kita lihat setelah beberapa hari terlihat minggu ya, ini dalam waktu seminggu 1-2 minggu ini bergerak sideways ya. Pada hari ini Bank Mandiri terlihat mencoba keluar ya dari area sideways-nya ya, di mana diiringi volume transaksi yang besar ya. Dan di sini dapat kita lihat dari indikator MACD-nya juga terlihat positif. Jadi kenaikan BMRI cukup bagus ya, karena diiringi dengan akumulasi yang cukup kuat ya. Jadi besok potensi break ya, dari mencoba lagi keluar dari 5825, dan potensi terdekat dia akan lanjut naik ya, menuju ke resisten berikutnya di 6000 ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya di Bank Mandiri ya? Nah, pada hari ini, 2 hari ini ya, kemarin sudah mulai akumulasi namun masih kecil ya, 3M. Nah, pada hari ini asing memborong besar-besaran ya Bank Mandiri dengan membeli 240 miliar ya. Jadi cukup besar ya. Jadi nanti besok potensi besar Bank Mandiri bisa lanjut ya, naik menuju 6.000 ya terdekat ya, yang sebelum. Dan setelah itu bisa menuju ke 6.350 dan melanjutkan uptrend ya. Nah, oke, berikutnya kita akan melihat Bank Rakyat Indonesia atau BBRI ya. Nah, dapat kita lihat di sini Bank BRI masih berada dalam uptrend ya. Ini dapat kita lihat di sini masih dalam uptrend. Dan pada hari ini candle-nya rebound ya dari support 3280 dan juga mantul dari support uptrend channel-nya ya. Jadi besok BRI potensi melanjutkan kenaikannya ya menuju ke resisten 3460 ya. Nah, untuk melanjutkan kenaikan ya, BRI volumenya harus naik ya, karena pada hari ini terlihat masih cukup rendah ya volume transaksinya ya. Namun dapat kita lihat di sini indikator MACD-nya 3 hari ini cukup bagus ya, apalagi hari ini dia kembali positif ya, dan terlihat mantul dari supportnya ya 3280. Jadi besok kita akan tunggu konfirmasi di mana apabila volume benar bisa naik ya, nah, Bank BRI ada potensi melanjutkan kenaikannya tersebut ya, melanjutkan uptrend-nya ya. Nah, bagaimana pergerakan asingnya ya? Nah, di sini di Bank BRI dapat kita lihat asing pun juga sudah mengakumulasi ya. Ini dalam 4 hari terakhir dapat kita lihat, dan di sini dapat kita lihat asing terus mengakumulasi ya saham BRI ya. Jadi kemungkinan besar ya besok BRI bisa melanjutkan kenaikannya ya menuju ke resisten 3460. Nah, saham berikutnya kita akan melihat Bank Negara Indonesia atau BBNI ya. Nah, di BBNI dapat kita lihat juga BNI ini masih bergerak di dalam uptrend-nya juga ya. Nah, dan dalam 2 minggu terakhir terlihat bergerak dalam range sempit atau bergerak sideways ya. Di atas support-nya yaitu 4.810 ya. Nah,
Nah, untuk BNI, bila BNI berhasil bergerak bertahan di atas 4.810, maka BNI ada potensi untuk naik ya, untuk naik menuju ke resisten berikutnya yang ada di 5.100 ya. 5.100. Jadi kita akan menunggu, jadi setelah Bank BRI naik ya, BRI masih bergerak dikit. Nah, BNI ini masih belum bergerak, jadi tinggal menunggu giliran naik ya. Coba ya. Nah, sambil menunggu laporan keuangan dari BNI keluar ya. Nah, dari MACD-nya dapat kita lihat masih di BNI masih tekanan jualnya masih lumayan ya. Jadi harga masih bergerak sideways ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya ya? Nah, pergerakan asing di BNI dapat kita lihat di sini 3 hari terakhir BNI masih bergerak tertekan ya. Ini asing terus menjual ya, dan hari ini membesar ya. Nanti dapat kita lihat di sini tekanan jual asing meningkat ya. Meningkat. Nah, kita harapkan bila besok tekanan jual dari asing bila sudah mereda, nah, dan juga laporan keuangan sudah mulai muncul, ada kemungkinan BNI akan coba naik ya. Dan bila rekan-rekan masih belum punya BNI, boleh mencoba untuk spekulasi buy masuk ya. Karena dapat kita lihat saham-saham bank mulai digilir ya, dari pertama 2 hari lalu BTN ya, hari ini Mandiri dengan BJPR ya. Nah, kita tunggu, ada kemungkinan juga BNI akan mendapatkan giliran naiknya ya. Nah, berikutnya kita akan melihat BJPR. Nah, tadi saya sebut dia naik ya. Nah, ini setelah laporan keuangannya keluar dia langsung naik ya, dan open langsung di resistennya ya di 1090 dan sempat bergerak naik sampai ke 1160 ya. Nah, mendekati dari resistennya yang ada di 1175 ya. Jadi, dan di sini kita lihat ya, pergerakan uptrend dari BJPR ini sangat bagus ya, karena semakin lama semakin tinggi pergerakannya ya, dan diiringi oleh volume semakin naik, jadi akumulasi yang terjadi sangat bagus ya. Nah, namun yang harus diwaspadai yaitu adanya mulai ada tekanan jual di sini ya. Nah, mulai ada tekanan jual atau rejection di sini ya. Nah, ini harus dicermati ya. Nah, namun bila rekan-rekan sudah hold ya dari bawah harga 1000, kita tinggal pantau saja ya. Kita awasi karena pada hari ini close-nya sudah di atas resistennya. Jadi confirm break walaupun masih banyak tekanan jual, namun sudah confirm break. Kita akan tunggu besok. Nah, kalau bisa bertahan di atas 1095, masih potensi untuk naik ya, kembali menguji ke resisten 1175. Nah, bagaimana dengan pergerakan asing di BJPR ya? Nah, dapat kita lihat ya, 3 hari terakhir terlihat investor asing mulai profit taking ya. Nah, ini harus diwaspadai untuk rekan-rekan ya. Apalagi rekan-rekan yang masuk entry di harga yang sudah tinggi ya. Nah, ini harus diwaspadai karena asing sudah mulai keluar ya. Ini dapat terlihat dari chartnya ya, di mana mulai muncul shadow yang panjang atau rejection yang udah ada 2 candle rejection ya. Oke, berikutnya kita akan membahas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ya, atau BJTM ya. Nah, di BJTM ini juga masih belum bergerak ya. Nah, sama seperti Bank BNI ya, Bank BJTM belum mendapat gilirannya untuk naik ya di akhir bulan ini ya. Dan terlihat BJTM masih berjuang ya menembus resistennya yang ada di 580 ya. Nah, besok masih potensi ya, dapat kita lihat 2 hari ini masih ada rejection ya. 2 hari ini tekanan jual juga mulai, ini dapat kita lihat juga dari MACD-nya tekanan jual ya. Dan juga volumenya ya. Nah, ini volumenya masih belum mendukung ya, masih kecil ya. Jadi untuk menjebol resisten ini dibutuhkan volume yang tinggi ya, sehingga harga bisa bergerak naik ya menuju ke resisten berikutnya di terdekat di angka psikologis 600 ya. Dan bila masih tembus, masih ada potensi juga untuk lanjut ke resisten di 640. Nah, bagaimana pergerakan asingnya ya kalau di BJTM ya?
Nah, sedang di BCTM dapat kita lihat di sini pergerakan asing cukup bagus ya, di mana asing bulan Oktober ini ya mengakumulasi BCTM cukup besar ya. Semakin lama akumulasi semakin besar ya. Ya, walaupun pergerakan dari BCTM sendiri masih terlihat masih lamban, namun melihat kondisi asingnya seperti ini, ada kemungkinan BCTM masih berpotensi untuk naik ya. Nah, kita tinggal menunggu konfirmasinya, yaitu close-nya di atas 580 dengan candle yang dengan body candle yang oke ya. Nah, berikutnya kita akan melihat saham bank ya yang kenaikannya fenomenal ya di bulan Oktober ini, yaitu Bank BRI Syariah atau BRIS ya. Bagaimana kelanjutannya ya? Seperti minggu lalu sudah sering dibahas BRIS ya. Potensinya masih bergerakannya sideways ya. Nah, dapat kita lihat sini sudah membentuk support ya di 1200-an ya, di 1220 ya. Jadi area 1200 sampai 1220 akan menjadi area support ya yang akan menahan dari tekanan jual di BRIS ya. Nah, kalau melihat polanya ya, ini ada potensi membentuk pola konsolidasi flag ya, flag pattern ya, di mana ini ada tiangnya, di sini ada tiang, dan sini adalah membentuk flag ya. Jadi BRIS juga ada, ini hari ini dia candlenya dia rebound ya, ini ada potensi jangka pendek dia akan kembali naik ya, menguji resisten di 1400. Dan bila dia berhasil tembus ya, close di atas 1400 kembali, ini ada potensi kembali menguji resistennya di 1690 ya. Nah, untuk volumenya sendiri ya, ini dapat kita lihat tekanan jualnya besar ya ketika dia menguji support di 1200 ya. Namun pada hari ini masih sanggup bertahan ya. Nah, mulai rebound ya, walaupun volumenya masih kurang memadai ya. Nah, besok ya, bila volume bisa kembali naik tinggi, ini ada potensi BRIS akan lanjut naik ya. Naik menguji resistennya ya, terdekat di 1400 ya. Nah, kita akan tunggu besok ya, bagaimana kelanjutan dari BRIS ya. Nah, kalau dari MACD dapat kita lihat 4 hari terakhir, emang tekanan jual cukup besar ya. Jadi jatuh dari 1500-an ya, langsung turun 1200, jadi cukup lumayan tinggi juga ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya di BRIS ya? Nah, BRIS, nah ini sudah mulai profit taking ya, dapat kita lihat mulai imbang ya, di antara dia membeli dan menjual ya. Jadi, emang harga BRIS sudah mulai tinggi dan wajar juga ya bila mulai terjadi distribusi jual ya. Dan untuk rekan-rekan yang sudah masuk BRIS ya dengan harga lumayan tinggi, harus mulai mewaspadai ya karena sudah terlihat ada sedikit distribusi jual ya, di mana sudah mulai ada markup dan kemudian diturunkan lagi, jadi dijual, dan markup lagi terjadi ya. Nah, berikutnya kita akan melihat sekilas ya, Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga ya, atau Agro ya. Nah, ini walaupun tidak terkena langsung sentimen merger ya, namun ikut ditarik naik ya. Nah, seperti ini. Dan penurunannya lebih kejam ya. Bila BRIS-nya tertahan dan dia rebound di sini dan membentuk pola flag di sini, nah ini terlihat penurunannya nggak ditahan ya. Ini ikut naiknya keseret, habis turunnya, nah ketika turun dia ambles nggak dijagain ya. Nih, tapi kita lihat sini dan malah menembus dari uptrendnya ya, uptrend jangka pendeknya di sini ya. Ini tapi kita lihat sini, nah di sini dia terlihat keluar dari uptrend jangka pendeknya ya. Nah ini untuk memperbaiki kondisi ini, BRIS, agro ini harus minimal bisa kembali naik ya dan stabil di atas 372 ya. Dan ini apabila 372 ini gagal ditembus ya, nggak bisa balik di atas 372 ya. Agro kurang oke ya pergerakannya ya. Karena terlihat tekanan jualnya kuat sekali sehingga dominasi dari sellernya kuat sekali sehingga buyer nggak bisa, artinya bayarnya nggak bisa melawan ya dari tekanan jual yang dilakukan seller ya. Nah ini cukup berbahaya ya apabila ke agro ini ya besok tidak bisa naik ya dan close di atas 372 dan bergerak stabil
di atas 372 ya. Ini akan cukup berbahaya. Nah, dari MACD-nya pun dapat kita lihat ya, tekanan jualnya memang lebih kuat ya bila dibandingkan dengan di BRIS ya. Nah, bila BRIS belum tembus 20 dan tidak merusak uptrend-nya, nah di agro ini sudah tembus uptrend dan juga malah sudah berada di moving average 20-nya dan sudah dead cross juga ya. Nah, ini harus diwaspadai ya. Itu rekan-rekan masih hold agro ya. Karena terutama apabila agro gagal naik ke atas 372. Nah, berikutnya kita akan melihat sekilas ya, ini ada Bank BNLI karena pergerakannya tiga saham ini beriringan ya, BRI, Agro, dan BNLI ya. Nah, terlihat pergerakannya hampir mirip dari BRIS ya, namun sangat lebih volatile dan antriannya lebih kecil ya. Nah, ini pergerakannya jadi liar. Nah, ini pergerakannya juga sama ya. Kemungkinannya dia membentuk ini adalah tiangnya flag ya. Ini tiangnya. Nah, ini tiangnya dan juga ini membentuk flagnya ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti waspadai supportnya menggunakan di 2150 ya. Nah, ini harus waspadai penggunaan yang penembusan support bawah ini akan sangat berbahaya ya, karena bisa jadi BNLI akan melanjutkan penurunan ya menuju ke 1400 ya, cukup dalam ya karena kenaikannya pun cukup tinggi ya. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG kita ya. Nah, indeks IHSG kita pada hari ini ya. Nah, kita yang melihat yang hari ini dulu ya. Nah, full body candle yang naik ya. Jadi hari ini pergerakan IHSG luar biasa ya, karena dapat kita ketahui tadi Dow Future minus ya, semakin sore semakin dalam ya. Dari minus 3, 0,3, dari minus 0,3, sore minus 1% dan IHSG malah naik terus ya. Kan malah naik terus ya. Dan ditutup nah, ini ditutup naik 0,6 ya di 5144. Jadi dia tutup sudah di atas, keluar dari area konsolidasinya ya di 5135, ditutup 5144. Nah, jadi sudah keluar. Nah, ini potensinya dia akan lanjut ya menuju ke 5187. Nah, bila tembus juga ini ada gap ya di 5200-an ya, 5232. Nah, ini akan jadi target ya, terdekat ya. Dia akan ke 5180-an ya. Nah, seperti dia juga menguji tertingginya di bulan Oktober ini ya. Nah, apabila besok sektor finance masih bergerak positif, nah bukan tidak mungkin ya IHSG akan kembali lanjut naik ya. Dengan kemungkinan yang sangat besar ya, karena memang sebagian besar market cap dipegang saham-saham perbankan ya. Nah, ini adalah tarikan chart support, resistance, dan trend ya, masih bergerak uptrend. Dan ini dapat kita lihat pergerakan sideways dari IHSG dan sekarang dia naik ya menuju ke resistance berikutnya di 5187 dan di 5200. Yang paling mungkin kemungkinan paling besar yaitu dia menguji ke 5187 ya. Kemungkinan paling besar ya. Nah, yang dapat diwaspadai ini adalah hari ini ya, dia pasti hari ini positif ya, posisi pertama ya. Setelah kemarin turun ya. Oke, berikut pembahasan yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual ya. Terima kasih.